buat guru kita. Jadi semua yang pernah diajarkan sama orang tua kita, sama guru kita, kalau kita amalkan, nyampe ke mereka. Jadi nggak perlu kita khususkan dengan kalimat ilaruhi, khususon itu tidak perlu, karena apapun yang kita lakukan sampai. Terus apa yang paling baik buat orang tua? Doa minta ampun, Pak. Karena doa minta ampun itu bukan cuma dihapus pahalanya, bukan cuma dihapus dosanya, tapi pahalanya ditambah sama Allah. Dan derajatnya akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling utama. Kalau misalnya ngirim pahala, emang pahala kita diterima sama Allah? Itu pertanyaan, Pak. Bahkan Ibnu Umar, bayangin, ini Ibnu Umar, sahabatnya Nabi, dia sampai bilang, andai saya tahu ada amalan saya diterima sama Allah walaupun sebesar biji sawi. Ini dia nggak yakin amalan yang dilakukan selama ini diterima sama. Nah, kita mau main-main ngirim pahala, pertanyaannya, emang ada pahalanya? Seperti itu, Pak. Jadi yang paling benar bukan kirim pahala, tapi kirim doa. Itu Pak. Tapi saya kadang kalau nggak lupa memberi kiriman Al-Fatihah. Karena katanya Al-Fatihah kan jantungnya Al-Quran. Betul, memang umul Quran, maka disebut dengan ada hadisnya. Iya, dulu sama Al-Fatihah itu berulang-ulang. Iya, tapi dalam mengkhususkan, sekali lagi Pak, mengkhususkan ibadah itu boleh. Kayak misalnya nih kita taraweh, pengen ceramah, boleh, asal jangan dikhususkan. Kalau kita mengkhususkan begini, kita akan mengamalkan tapi ada tujuan khususnya. Kalau dikhususkan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya dalil. Apakah Nabi mengerjakan juga? Apakah para sahabat mengerjakan dan mengajarkan? Kalau mereka nggak ngerjain, jangan coba-coba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala udah memberikan rekomendasi buat kita. Mereka ini orang yang paling bagus. Artinya kita ini udah paling gampang, tinggal copy paste, tinggal ngikutin beres. Tapi kalau kita modifikasi, hati-hati. Boleh jadi memang diterima, tapi boleh jadi malah ditolak sama Allah. Jadi mendingan mana Pak? Ngikutin yang udah jelas apa mau mencoba-coba? Itu dia. Yang udah jelas apa yang dicontohkan sama Nabi. Tidak ada satu riwayat pun Nabi mengatakan ala hazihin niyah. Padahal yang meninggal pada saat Nabi masih hidup banyak apa sedikit? Banyak. Orang yang paling dekat dengan Nabi yang meninggal banyak. Nabi pada saat itu masih ada siapa? Khadijah. Ini paling dekat sama Nabi SAW. Bahkan Nabi masih terus terngiang-ngiang dengan sosok Khadijah. Sampai Aisyah merasa cemburu. Nabi dikit-dikit mengingatnya sama Khadijah. Karena Nabi bilang saat masyarakat ngusir saya, dia doang nih yang nolongin saya. Saat setiap orang menahan diri untuk ngebantu saya, cuman Khadijah yang ngebantuin saya. Makanya Nabi sayang banget sama dia. Tapi ketika Khadijah meninggal, nggak yasinan, nggak tahlilan, nggak 40 harian, nggak al-haziniyah. Padahal kalau kita mau mengaca, bercermin, siapa yang paling baik amalannya? Kita apa Nabi? Rasulullah. Itu Pak. Kita apa Nabi? Tapi kan baik, oke. Ada dalil gini Pak. Pernah 3 orang datang ke rumahnya Nabi SAW bertanya sama istrinya Nabi tentang amalan Nabi. Kemudian 3 orang tersebut menganggap gampang ini mah, amalannya Nabi bisa kita kerjain, bahkan kita bisa lebih. Coba Pak. Yang pertama bilang, saya bakalan puasa, gak bakalan buka. Dia puasa mulu. Karena Nabi kadang puasa, kadang enggak. Ini orang enggak mau bablas pokoknya puasa. Yang kedua bilang, Nabi sholat malam nih, tapi Nabi tidur. Enggak, saya tiap malam bakalan sholat, gak bakalan tidur lagi saat ini. Ini gaspol namanya nih Pak. Yang ketiga, Nabi nikah. Kalau nikah, pikiran banyak, gak konsen ibadah. Kadang mau ibadah udah dipanggil duluan. Saya gak bakalan nikah. Saya fokusin diri saya buat Allah. Bagus gak? Bagus gak niatan dia? Bagus.
bagus niatan dia, pengen fokus ibadah, udah gitu ibadahnya nggak main-main, puasa, tahajud, kurang apa? Nabi dengar dimarahin sama Nabi. Dimarahin sama Nabi. Siapa yang ngomong, kata Nabi SAW? Kami wahai Rasulullah, sangkain mau dipuji karena dia pengen beramal yang lebih utama. Wah, seneng nih bakalan dipuji sama Nabi, malah dimarahin sama Nabi. Kata Nabi SAW, kalau kamu nggak suka dengan ajaran saya, kamu bukan termasuk golongan saya. Diancam sama Nabi. Ini peringatan buat kita. Kurang apa coba niatan dia? Tapi kan baik. Tuh jawaban Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak mau ngikut sunnahku, pengen modifikasi, pengen hal yang baru, pengen nambah-nambahin, maka dia bukan golonganku. Dan ada ancaman. Nabi SAW di hari kiamat itu punya namanya telaga. Haud namanya Pak, telaga. Itu bening airnya, dan siapa yang minum dari air tersebut nggak akan pernah haus selama-lamanya. Semua umatnya Nabi bisa minum. Kemudian datang sekelompok orang, dan Nabi tahu ciri-cirinya. Nabi tahu nanti kita ini dikenal sama Nabi nanti di hari kiamat. Kalau kita umatnya Nabi SAW, Nabi kenal ada kelompok orang datang pengen minum, tapi sama Allah ditahan, dilarang, nggak boleh, suruh keluar, sono pergi. Nabi bilang, ya Allah ini umat saya. Nabi kenal, ini umat saya ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Para ulama menjelaskan mereka memodifikasi, menambah, memvariasi, ya, mengedit-edit amalan yang udah dicontohkan sama Nabi. Jadi sudah Pak, kita yang diajarin sama Nabi aja belum semuanya bisa kita laksanain. Ini mau ditambahin lagi, gitu loh Pak. Jadi jangan ngikutin zaman sekarang. Kalau yang sulit ada, ngapain yang gampang? Ini salah. Justru yang gampang udah ada, kita laksanakan. Jadi ini perlu kita buka hati Pak dalam hal ini. Kita dalam belajar bukan cari pembenaran diri kita, enggak. Tapi yang kita cari adalah kebenaran. Dan yang namanya kebenaran bukan selalu datang dari kita. Kadang datang dari orang lain. Makanya para ulama terdahulu mengatakan setiap mereka memberikan jawaban, kalau kamu mendapat jawaban yang lebih benar daripada jawaban saya, tinggalin yang jauh jawaban saya, jangan diikutin. Walaupun saya ini udah dianggap sebagai ulama. Jadi dalam belajar kita harus betul-betul buka hati kita, Pak. Wah, ini udah saya amalin, ini udah lama, bahkan orang tua saya ngamalin juga, masa saya mau tinggalin? Kita harus kembalikan lagi. Dalam beribadah bukan ngikutin orang, tapi ngikutin Nabi SAW. Berarti maaf saya keliru Pak Ustaz ya. Nah, kelebihan atau tidak mengikuti. Iya, karena yang memberi arahan itu yang mohon Ustaz juga. Nah. Jadi saya Ustaz itu kan. Ya, jadi iya betul Pak. Saya nggak Al-Fatihah ke Nabi. Tapi tetap Bapak tetap dapat kebaikan dari usaha yang Bapak lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kebaikan. Cuma ketika kita diberikan pengetahuan, tinggalkan yang salah, ikutin yang benar. Dan sekali lagi Pak, dalam penyampaian memang Ustadz kadang lebih dipercaya ya. Tapi bukan berarti apa yang disampaikan Ustadz itu yang benar. Enggak Pak. Yang benar jadi yang mana? Apa yang disampaikan dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahamannya generasi terbaik. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kalau sesuai laksanakan. Bahkan kita harus konsis. Tapi ketika yang disampaikan oleh Ustadz kok bertentangan dengan Al-Quran, jangan pernah diikuti. Iya, karena kita nanya sama Ustadz, pengen tahu mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan pengen karena Ustadznya. Seperti itu. Jadi kalau itu udah sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu yang akan menyelamatkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ada orang beribadahnya wah luar biasa Pak, capek dia tetap ibadah, tapi ujung-ujungnya malah dibakar. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, malah dibakar. Sebagian menjelaskan kenapa kok malah dibakar, karena ibadah yang selama ini dia lakukan ditolak semuanya sama Allah. Kok bisa?
Karena yang dia lakukan nggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau gini Pak, gampangnya logikanya, kalau setiap orang bisa beribadah sesuai dengan hawa nafsunya dia, prasangka dia, yang penting baik, ngapain ada Nabi? Kan bisa pakai tolak ukur perasaan. Yang penting bagus, yang penting baik. Terus ngapain Nabi diutus? Tujuan Nabi diutus ngajarin umat gimana caranya ibadah yang benar. Nah, contohnya kan kayak misalnya kalau kita batal wudhu nih, ini kan kadang nggak masuk akal nih Pak. Kita batal wudhu karena kentut, ini mohon maaf, karena buang angin. Terus kita wudhu, kita cebok dulu gak Pak? Padahal yang ngebatalin wudhu kita apa? Dubur kita, ya kan? Tapi duburnya nggak diapa-apain. Dia yang salah, dia nggak diapa-apain. Kok begini? Iya kan, harusnya kan dia dicuci ya Pak ya. Harusnya dicuci. Kalau pakai logika, pakai perasaan, harusnya cebok dulu. Tapi nggak diapa-apain. Gimana sih? Karena dalam beribadah bukan pakai akal, bukan pakai perasaan, tapi pakainya dalil. Seperti itu Pak. Ya, pakainya dalil. Agama Islam nggak boleh direkayasa. Betul. Makanya Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama. Yang namanya sempurna apa sih Pak? Kalau Bapak bikin kopi, wah udah sempurna. Berarti takarannya udah pas, jangan ditambahin air lagi, nanti hambar. Jangan ditambahin gula lagi, nanti kemanisan. Jangan ditambahin kopi lagi, nanti malah tambah. Udah pas, udah sempurna. Yang namanya udah sempurna, jangan diapa-apain lagi. Udah pas. Tapi Bapak, Masya Allah Pak, saya salut Pak, karena Bapak punya antusias dan semangat belajar yang tinggi Pak. Ini termasuk, ini bukan saya pengen ngebangga-banggain, tapi memang sesuai dengan sabda Nabi. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah ingin banyak kebaikan buat dia, kalau Allah pengen menjadikan orang itu dapat banyak kebaikan, tandanya Allah akan bikin dia paham sama agama. Nah, ini artinya kita berusaha untuk punya ilmu agama. Ini sinyal bahwasanya Allah lagi pengen memberikan kita banyak kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita selalu semangat cari ilmu, Allah semakin melimpahkan banyak kebaikan buat kita. Allah alam bisa. Pak, kita nanti sholat.